Check sound, tes, 1, 2, 3, ready. Halo teman-teman Mentor Movie, kembali lagi kita. Kali ini kita mau mengulas sesuatu yang menarik tentang sebuah film yang memiliki konsep yang sama, tapi kali ini dibawakan dengan nuansa berbeda loh. Sekaligus mau berbagi informasi agar bisa menjadi referensi kalian buat nonton film tersebut. Gimana ya kalau ada film action dibawakan dengan nuansa komedi? Pastinya banyak yang suka, apalagi dibumbui dengan adegan-adegan yang menggelitik. Namun, tidak kehilangan adegan action yang menarik. Oke, langsung sajalah biar gak bosen dengerin celotehan saya. Intro. Nah, kali ini kalian pastinya pernah nonton sebuah film action yang berjudul Hitman. Sebuah film action yang bernuansa assassin gitu. Sebenarnya ini film mengadaptasi dari sebuah platform game yang rilis di tahun 2000 dan baru dibuatkan filmnya di tahun 2007. Dari karakter tokoh utamanya sampai pada aksi-aksinya mengikuti seperti apa yang ada di dalam game tersebut. Nah, kok malah bahas game? Oke, kembali ke topik kita. Jadi ceritanya, film ini menceritakan seorang agen bayaran yang dimana setiap misi yang ia jalankan selalu dilakukan dengan cara yang profesional, apalagi didukung dengan kemampuan bela diri dan skill penyamaran di dalam setiap aksinya, menjadikan agen yang satu ini mampu menyelesaikan semuanya dengan mulus, beres gitu, tuntas. Hitman adalah semacam organisasi pembunuh bayaran yang mencetak seorang agen elit yang dilatih dengan disiplin dan diberikan keahlian khusus. Organisasi ini mengembangkan rekayasa genetik bertahun-tahun untuk menciptakan sebuah mesin pembunuh yang sempurna dan memiliki kemampuan di atas rata-rata manusia normal pada umumnya, yaitu Agent 47. Asal-usul angka 47 sendiri yaitu merupakan barcode tato yang ada di belakang kepala agent ini, dan angka 47 diambil dari angka terakhir dari barcode tersebut. Adapun adegan yang ditampilkan dalam film ini sebenarnya nggak cocok ditonton untuk anak-anak di bawah usia 18 tahun ya, karena setiap adegan aksi yang ditampilkan itu terlihat lebih realistis, sedikit agak sadis sih menurut saya, karena ada adegan tembak-tembakan fighting yang cukup keras. Ya bisa dikatakan belum boleh dikonsumsi anak-anak lah. Ya kalau terpaksa harus nonton karena suka Hitman, kalau bisa didampingi orang yang lebih dewasa atau orang tuanya. Kali ini kita juga mau membandingkan beberapa film Hitman yang berbeda yang ternyata bukan produksi dari negara Eropa loh, melainkan produksi dari negara Asia yang juga tidak kalah keren untuk kita tonton, dengan tampilan aksi dan alur cerita yang sangat menarik, bahkan gak ketebak. Buat sekilas info aja, film Hitman yang cukup jadul sendiri sebenarnya pernah dibuat oleh produksi film Asia yang rilis di tahun 1998, bahkan lebih tua dari gamenya Hitman, yang juga memberi judul pada filmnya yaitu Hitman, yang diperankan oleh aktor terkenal seperti Jet Li, Simon Yam, Eric Sang, Gigi Liu. Tapi kita gak akan bahas filmnya karena kurang fair dong. Dari segi usia rilis dan teknologi yang dipakai pasti jauh beda. Tenang aja, nanti kita bahas di segmen yang berbeda. Nah, kali ini kita enjoy aja bahasnya ya, karena film berikut itu lebih santai dan gak akan buat kalian ngerasa ngeri dan deg-degan dengan adegan-adegan yang ia tampilkan. Film apa sajakah itu? Film The Fable, sebuah film komedi action asal Jepang yang rilis di tahun 2019. Ceritanya, film ini mengisahkan seorang anak laki-laki yang dilatih sebagai seorang pembunuh dan mampu bertahan hidup dalam segala medan dan kondisi alam. Saking dekatnya ia dengan alam, ia menganggap makan serangga adalah sesuatu yang sangat normal dan lazim, bahkan sampai menjadi pembunuh bayaran elit yang dikenal dengan julukan Fable. Kalau bicara masalah menjalankan misi, agen yang satu ini tidak pernah merasakan itu merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk ia jalani. Tapi kali ini misinya berbeda. Mungkin bagi kita misi ini malah lebih mudah untuk kita lakukan ketimbang harus menghadapi musuh-musuh berbahaya. Misinya adalah untuk melakukan misi penyamaran sambil beristirahat layaknya manusia normal. Kok lebih sulit? Aneh. Kekonyolan pun akhirnya tampak karena sangat aneh baginya harus menjadi manusia normal, sedangkan instingnya hanyalah untuk bertahan hidup dan membunuh. Dia akhirnya mengambil cuti panjang selama 1 tahun dan memulai kehidupannya di Osaka sebagai orang biasa dengan nama Akira Sato.
Cara hidup yang kaku malah membuatnya seperti manusia yang aneh, berada di lingkungan manusia normal. Bukan seperti komedi biasanya. Komedi aksi yang satu ini memberikan nuansa bahkan selera komedi yang asik dan dibalut dengan adegan aksi yang pastinya keren. Lagi-lagi lengkapnya kalian nonton langsung aja deh. The second one is, judulnya aja udah Hitman Agent Jun. Nah, kalau yang ini merupakan film buatan asal Korea. Siapa sih yang tidak tahu dengan negara yang satu ini? Dengan aktor dan aktris yang keren-keren, dan juga dengan penulisan ceritanya yang sangat unik. Jadi ceritanya film ini mengisahkan seorang agen yang berhenti dari masa tugasnya dan menghilang dari peradaban. Jadi tidak ada orang yang tahu kemana dia. Sebenarnya ia berhenti dari tugasnya sebagai agen dan memulai kehidupannya sebagai manusia normal biasanya. Hidup normal, punya keluarga, bahkan punya anak. Lucunya, ia malah bekerja sebagai penulis komik. Tapi lagi-lagi namanya juga penulis. Pasti bukan pekerjaan yang sangat mudah begitu. Beberapa kali ia ditagih oleh manajemen penerbit di mana tempat ia bekerja, tapi ia selalu saja tidak bisa mengerjakan deadline penulisan komiknya. Sampai suatu ketika, ia malah mengisahkan kisahnya sendiri dalam komik yang ia tulis. Ajaibnya, komik itu akhirnya terkenal dan booming sampai meledak di pasaran. Nah, ternyata ini komik yang membuat ia kembali ke dalam masalah. Alih-alih mau hidup enak dari penjualan komik, malah mancing masalah. Oke lah, kalau kalian mau merasakan sensasi lucu dari film ini langsung, nonton aja, pastinya lebih seru. Oke teman-teman, sekalian ulasan Mentor Movie kali ini, ya walaupun singkat, semoga bisa berbagi referensi buat kalian nonton. See you next time, upcoming video, bye. Jangan lupa subscribe.